Halo Sobat Ngomin, apa kabar? Kembali berjumpa dengan Ngomin. Kemarin sebenarnya aku pesimis bahwa sekarang bisa bikin konten, tapi ternyata bisa. Oke, nah sebelum kita bahas Inter, karena banyak tampaknya Interisti yang juga fans dari Timnas Italia, jadi aku bahas dikit Timnas Italia, karena besok kan akan main nih lawan Ukraine. Itu jam 3.45 Wita, ingat 3.45 Wita kalau kalian berada di bagian waktu yang WIB, Jawa, Sumatera, dan sebagainya, itu jam 2.45. Di mana nontonnya seperti biasa di ini ada, di deskripsi video ada ya link untuk nonton gratis. Kalau nggak bisa diakses pakai VPN, sudah sering aku bilang pakai 1.1.1.1. 4 kali satunya ya, nanti akan muncul, tinggal di download aja. Alright, nah kalian pasti sudah tahu ya, pertandingan lawan Ukraine itu adalah pertandingan hidup dan mati. Cuman posisi posisi Italia itu agak diuntungkan karena dari 3 kemungkinan hasil, yaitu kalah, menang, seri, 2 kemungkinannya itu akan cukup untuk meloloskan Italia, yaitu menang atau seri. Dengan kata lain, cukup seri saja ini sudah bagus untuk Italia. Tapi Barella punya pendapat lain. Dia bilang melawan Ukraine seri itu tidak cukup. Kami mengincar kemenangan. Wah, ini sebenarnya sudah agak lama sih beritanya, kemarin ya. Terus bukan di media sosial itu udah rame dari kemarin. Tentunya kalau yang dari website kayak gini ya agak delay sedikit. Nah, banyak yang sudah komentar, wah sombong banget Barella, terutama dari tim tetangga yang nggak perlu aku sebut lagi tim mana. Tapi sebenarnya kalau dilihat ininya, kalau dilihat interviewnya itu nggak ada nada kesombongan. Bahkan dia bilang begini, Ukraine itu adalah tim yang kuat. Jadi awalnya dia memuji dulu. Tapi kami aware atau kami menyadari, kami mengetahui kemampuan kami. Kami ingin mempertahankan gelar yang kami dapatkan dengan usaha. Kalau kawan-kawan lupa, Italia juara Euro 2020. Tapi pertama-tama kami harus melalui tantangan yang sulit ini. Football atau sepak bola ya seperti ini. Hidup ini seperti ini. Jadi kami siap. Nah, dia memang bilang ya pokoknya ingin di komentar selanjutnya dia ingin mengamankan sedari awal. Nah, dia juga sempat ditanya tentang pertandingan lawan Makedonia karena walaupun sudah sempat memimpin 3 gol, tapi Italia sempat kecolongan 2 gol berturut-turut. Komentarnya begini, cukup bijak menurutku. Sejujurnya, saya tidak mengalami momen yang sulit di lapangan. Kami memang kebobolan 2 kali, tapi kami selalu mengontrol pertandingan. Bagaimanapun juga, kami butuh untuk selalu berkembang di level ini. Karena, nah ini penting nih, sama seperti UCL, kejuaraan seperti ini ketika kamu melakukan kesalahan, kamu langsung diberi hukuman. Sejauh ini reaksi yang kami lakukan di lapangan selalu untuk mencetak gol dan tidak tertutup di belakang, maksudnya tidak bertahan. Ini aku nggak tahu apakah ini nyindir Juventus apa gimana. Pokoknya ya itu artinya tidak menutup diri di bagian belakang. Ini menurutku begini, kenapa dia bilang saat kamu membuat kesalahan kamu langsung dihukum? Karena ya dalam UCL, dalam kejuaraan Euro, Piala Dunia, ketika bikin kesalahan itu sedikit untuk kesempatan untuk memperbaiki. Lain dengan Liga. Kalau Liga sekarang, wah salah, harusnya menang jadi 0-0 atau jadi kalah 0-1. Tenang, masih ada 37 pertandingan lagi untuk menebusnya. Sedangkan dalam kejuaraan seperti ini nggak ada. Sudah main 2 kali lawan tim ya sudah habis. Itu yang dimaksud. Kemudian ada lagi yang agak menarik komentarnya tentang Fratesi. Nah, di leg pertama Barella dan Fratesi menunjukkan bahwa mereka bisa bermain bersama, walaupun karena banyak yang meragukan ya, karakter mereka itu kan mirip banyak, wah ini kayaknya nggak cocok main bersama. Di Inter juga begitu, tapi dia bilang begini, Davide Fratesi adalah pemain yang hebat seperti banyak pemain lain yang di sini. Kami adalah grup di mana siapapun yang bermain selalu melakukan hal yang baik. Pemain yang kuat selalu tampil baik bersama. Kami tidak tahu siapa yang akan dipilih pelatih,
Tapi siapapun yang bermain, dia akan siap. Tentang ini aku yakin atau aku tahu. Wah, pinter dia. Meredam isu yang sedang bergulir begitu. Nah, untuk pertandingan lawan Ukraine, kalau aku ambil dari bola.net ya. Dari terus terang Ukraine aku nggak tahu siapa-siapa, cuma aku tahu Trubin karena Inter ngincar Trubin, kemudian ada juga Mudryk karena sama Chelsea. Terus ada juga Zinchenko. Zinchenko ini pemain bagus, back kiri yang oke banget. Nah, kalau di Itali, hampir semua aku tahu ada Donnarumma, ada Di Marco, Acerbi, Gatti, kemudian Darmian di kanan. Ini masih seperti line up sebelumnya lawan Makedonia, Di Marco di kiri dan Darmian di kanan. Walaupun ada gosip yang bilang kemungkinan Spalletti akan memainkan Di Lorenzo di bek kanan karena ini kan pemain kesayangannya Spalletti lah waktu masih di Napoli. Kemudian Bonaventura, Jorginho, dan Barella. Bonaventura kemarin main bisa dibilang lumayan bagus ya. Kalau dibandingkan dengan Fratesi mungkin lebih bagus Bonaventura. Jadi masuk akal kalau Spalletti akan memainkan Bonaventura lagi. Kalau Barella jelas sudah tidak usah diragukan lagi. Kemudian di depan nih Chiesa, Raspadori, Berardi. Ketiga pemain ini bermain sangat bagus, terutama Chiesa dan Raspadori. Apakah Spalletti akan memilih untuk memainkan pemain dengan tipe yang berbeda, yaitu Scamacca? Kalau Raspadori ini lebih ke seperti false nine, seperti Lautaro di Inter, seperti siapa lagi ya, seperti Firmino ketika masih di Liverpool. Dia adalah striker yang tapi banyak turun ke bawah. Nah, kalau Scamacca dia tipikal target man, dia digantung di depan, dikasih bola lambung, kemudian dia pantulin atau dia tahan sambil nunggu pemain lain bergerak maju. Tergantung nanti. Nah, kawan-kawan gimana? Maunya kita bikin live reaction atau enggak? Soalnya kalau banyak yang mau nonton Itali, ya udah aku usahain, tapi kalau nggak banyak ya ngapain juga, soalnya besok aku pagi-pagi sudah ke Denpasar. Oke, itu soal Italia lawan Ukraine. Nah, sekarang kita bahas Inter. Udah lumayan itu. Berapa ya? Lebih dari 5 menit aku bahas. Nah, sebelumnya aku mau bahas ini dulu nih. Alexis Sanchez. Alexis Sanchez ini ada hal yang agak unik. Dia lagi marah-marah sama timnas Chili. Masa dia bilang ada ekskremen dan keluar dari shower. Ini timnas apa klub divisi 3? Kawan-kawan pasti tahu ya ekskremen. Kalau nggak tahu ekskremen itu kotoran, pup. Dia bilang, di Juan Pinto Duran Kompleks ada 3 shower yang tidak berfungsi. Jadi kamu harus nunggu yang lain selesai mandi baru kamu bisa mandi. Gila, timnas Chili kok parah banget. Di Colo-Colo Stadion, di Stadion Colo-Colo, ini yang dibilang ekskremen keluar dari showernya. Jadi kita jadi bertanya-tanya, ini beneran tim nasional atau klub divisi 3? Jadi intermezzo aja, kasihan sih timnas Chili. Waduh. Nah, sekarang kita bahas yang agak menyebalkan. Kawan-kawan pasti tahu Benacer, komentarnya Benacer. Nah, walaupun aku sempat bilang bahwa tidak mungkin dia ngomong begitu kalau tidak ditanya. Tapi setelah aku pikir-pikir, walaupun dia ditanya, mestinya nggak sampai sebegitunya juga. Kita lihat apa yang dia omongin. Aku nggak ngerti Calhanoglu. Tidak ada uang seberapapun yang bisa membuatku pergi ke Inter. Nah, ini sayangnya di artikel ini pertanyaan yang diajukan oleh wartawannya itu tidak ditampilkan. Anyway, komentar persisnya ini adalah kutipan langsung ya. Dia ngomong gini, Inter bisa menawarkanku apapun yang mereka mau, tapi aku tidak akan pernah pergi ke sana. Saya sangat respect dengan Milan dan fans sangat respect untuk melakukan itu. Maksudnya saking respectnya nggak mungkin dia ngelakuin itu. Saya tidak bilang bahwa saya akan stay di sini untuk keseluruhan karir saya sampai pensiun. Tapi saya sangat-sangat tidak mungkin pergi ke Inter. Nah, kemudian dia juga mengomentari pilihan dari Calhanoglu. Dia awalnya ingin bertahan di Milan, tapi kemudian aku tidak tahu apa yang terjadi. Mungkin pasti mereka tidak mencapai kesepakatan. Saya sangat respect kepada dia,
Tapi ketika saya membaca bahwa dia akan pergi ke Inter, saya langsung berpikir, wah nggak mungkin dia ngelakuin ini. Kami adalah teman, tapi di lapangan tidak ada teman. Terutama dalam derby. Wah, ini kenapa dia mesti mengomentari Calhanoglu lagi? Dan yang menarik ketika ditanya soal kekalahan Milan yang berturut-turut, dia komentarnya agak ya apa ya, kayak brush it off, istilahnya kayak it's all water under the bridge now. It's in the past. Water under the bridge itu kalau kawan-kawan tahu, air di bawah jembatan itu kan selalu berjalan, ya udah berlalu, begitu selesai pertandingannya udah berlalu gitu. Dia bilang ngeles lagi, kadang-kadang kami lelah. Mungkin mereka lebih kuat dalam beberapa aspek. Dia bilang kadang-kadang kami lelah, mungkin mereka kuat. No, Inter bukan mungkin lebih kuat, tapi Inter definitely stronger than Milan. Jelas Inter lebih kuat, at least tahun ini ya. Sebelum ada yang ngomong, bang jangan sombong, jangan ini, jangan apa jumawa. No, ini kita ngomong kenyataan. Pada tahun ini jelas Inter lebih kuat daripada Milan. Kalau tahun-tahun sebelumnya beda lagi. Kalau tahun depan beda lagi. Aku bilang cuma tahun ini saja. Gitu guys, itu untuk komentarnya Benacer, sudah aku bahas tuntas ya. Itu aja yang aku sayangkan. Pertanyaan wartawannya tuh kayak gimana sih kok sampai dia ngomongnya kebablasan gitu. Nah, berikutnya berita bagus nih buat Darmian. Wah, Darmian akan diberikan perpanjangan kontrak. Darmian yang di Inter dibandingkan dengan Darmian yang di MU ini jauh berbeda. Bahkan ketika Darmian datang ke Inter dari MU, nggak ada yang menyambut benar-benar, beda banget dibandingkan dengan sambutan Interisti terhadap Lukaku misalnya, atau jangankan Lukaku, Alexis Sanchez. Siapa sangka ternyata bahkan sekarang justru Darmian ini yang sangat bisa diandalkan. Ya kalau istimewa banget enggak, tapi nggak pernah jelek. Kecuali ketika dia main sebagai wingback ya pernah beberapa kali main jelek, tapi ketika dia main jadi center back, ketika dia menggantikan Skriniar, waduh ini malahan lebih bagus dari Skriniar kayaknya. Cuman di bola atas saja dia nggak terlalu kuat. Bahkan di timnas pun dia sudah dipanggil lagi gara-gara ke Inter. Kemudian tempo hari lawan Makedonia dia ngegol juga. Selain ngegol dia juga main bagus. So aku sangat setuju dia dikasih kontrak baru. Luar biasa sih ini. Nah, kemudian kita bahas soal Thuram. Kalau kawan-kawan ingat waktu kemarin, bukan kemarin, 2 hari yang lalu live, aku bahas soal gimana Mbappe bilang ke media bahwa aku sudah dari dulu ngomong Thuram itu kamu harus jadi striker. Nah, Thuram dia mengiyakan, bahkan dia ada memuji Inter juga. Wah, ini pinter mengambil hati Interisti. Inter adalah klub yang besar. Aku menjadi binatang yang berbeda di sini. Mbappe, nah kita lihat bagaimana ininya, persisnya. Ini dia. Aku selalu bekerja keras. Aku tahu bahwa aku bermain di tim yang sangat penting dan setiap minggu ada pertandingan yang sangat krusial. Tentunya aku di sini tentu saja di sini aku menjadi binatang yang berbeda dibandingkan dengan sebelumnya. Binatang ini dalam artian yang positif ya, maksudnya aku jadi ingat kayak manajerku dulu di kapal pesiar, dia bilang I'm animal, maksudnya adalah kayak lihatlah kuda itu pekerja keras gitu, nggak kenal capek gitu, maksudnya binatang yang berbeda. Bukan artian kalau dalam bahasa Indonesia wah binatang kamu, bukan gitu. Ini maksudnya dalam artian positif. Dia mengomentari tentang deskam juga. Pelatih menekankan bahwa aku harus memiliki insting pembunuh di depan gawang dan menyelesaikan peluang. Convert itu mengubah, maksudnya mengubah peluang menjadi gol, mencetak gol dan menjadi penentu. Karena dia tahu bahwa di Italia inilah yang diinginkan dari pemain nomor 9. Dan aku akan berusaha melakukan hal itu. Gitu dia bilang. Nah kemudian tentang Mbappe, dia dan aku sudah kenal dari sejak masih kecil, dari zaman Clairefontaine. Clairefontaine ini maksudnya adalah pusat sepak bola yang melatih ini pemain-pemain
pemain-pemain Prancis, hampir aku ngomong Inggris, pemain-pemain Prancis, dia selalu memberitahuku bahwa aku akan menjadi seorang nomor 9. Dia tahu kualitasku dan tahu apa yang bisa aku lakukan di lapangan, baik sebagai pemain dan sebagai seorang penyerang tengah. Nah, bener juga kan? Coba Marcus Thuram itu dari sebelum-sebelumnya udah jadi penyerang tengah, nggak sempat main jadi jadi winger kan. Wih, siapa tahu sekarang udah lebih hebat lagi. Tapi ya at least apa yang dia tunjukkan sekarang itu sudah sangat-sangat hebat menurutku, dengan gaji yang sangat layak. Berapa kalau nggak salah gajinya 7 jutaan. Dan kita dapatkan dengan gratis. So sekali lagi top Marco, top buat Marotta. Ngomong-ngomong soal striker, Taremi nih, kawan-kawan kemarin ya pas live itu ya banyak, "Bang, gimana Taremi?" Inter bagaimana, apakah akan mengambil Taremi atau enggak, itu akan tergantung dari ini, ex Arsenal dan ex West Ham. Siapa ex Arsenal dan ex West Ham? Ya tentu saja si Alexis Sanchez dan Arnautovic. Intinya begini, kalau sampai Desember ini, sampai pembukaan transfer musim dingin ini, Arnautovic dan Alexis Sanchez bisa memberikan kontribusi yang oke, maka Inter nggak akan memburu Taremi. Tapi kalau ternyata masih mengecewakan, ya mau nggak mau Inter harus mengambil Taremi, karena nggak bisa dengan kompetisi yang panjang cuma mengandalkan 2 striker saja. Kalau sejauh ini Arnautovic di debutnya dia langsung bikin assist, tapi habis itu menghilang. Kemudian Alexis Sanchez sampai saat ini cuma bikin 1 gol. Namanya striker, tentu saja ini nggak cukup. Walaupun kita bisa bilang, wah Alexis Sanchez kan dia banyak drop down, banyak turun ke lapangan tengah untuk membagi bola, bla bla bla. Zeko juga banyak melakukan itu, tapi dia tetap aja nyetak banyak gol di musim pertamanya, di musim kedua juga. So ya mau nggak mau, dengan kultur Italia itu yang paling penting itu adalah hasil. Bagaimana? Kita lihat aja. Kalau aku masih dengan pendapatku bahwa Inter lebih penting untuk ngambil center back daripada ngambil striker. Oke, sebagai penutup, ini nih Zielinski. Inter semakin mengawasi Zielinski untuk musim panas depan, dan ini Inter akan head to head dengan Juventus dan klub dari Arab Saudi. Nah, ini juga tergantung dari satu, Sensi. Sensi itu sudah hampir pasti tidak diperpanjang kontraknya. Yang kedua adalah Agome, sampai saat ini dirasa belum menunjukkan level yang layak untuk bermain di Inter. Kemudian satu lagi siapa ya? Mkhitaryan. Mkhitaryan gosipnya itu sangat kencang bahwa dia akan pindah ke Liga Arab. Katanya sudah ditawarin 15 juta. Nah, Inter udah nggak mungkin menyaingi ini. Kalau di sana ditawarin 15 juta, kalau Inter nawarin 10 juta itu aja masih kalah. Dan 10 juta Inter nggak mungkin mau ngasih 10 juta kan. So, ya pada akhirnya ini Inter akan head to head dengan Juventus. Kecuali kalau Zielinski ya maunya ke Liga Arab. Semoga enggak sih, karena ini umurnya baru 29 tahun. Masih ada di puncak penampilannya. Antara Zielinski dan Fratesi, menurutku ini kelasnya masih di atas Zielinski. Banyak yang bilang bahwa kalau saja Sensi itu tidak cedera berturut-turut, maka dia akan melakukan apa yang dilakukan Zielinski sekarang. Ini pemain bagus banget. Kalau beneran Inter bisa ngambil ini, wah mantap. Pasti akan lini tengah Inter kembali lagi menjadi lini tengah terbaik di Liga Italia. Alright guys, itu dulu untuk konten kali ini. Sampai jumpa di konten berikutnya. Ciao, terima kasih banyak. Inter Milan di dadaku, biru hitam warna darahku. Level winnernya Italia, tidak pernah degradasi. Inter Milan